Oke, baiklah, kami akan melanjutkan presentasi kami di materi 5 yang akan dibacakan oleh Saudara Syar. Dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kita. Oke, saya akan membacakan materi 5. Materi 5, pengembangan paket keamanan informasi Anda dan paket keamanan data Anda. Oke, next. Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk mempelajari tentang konsep yang diperlukan untuk mengembangkan rencana program keamanan informasi Anda. Rencana program Anda akan menjadi dokumen dasar yang akan menetapkan bagaimana program keamanan informasi Anda akan berfungsi dan berinteraksi dengan bisnis lainnya. Oke, next. Tentukan tujuan program keamanan informasi Anda. Dalam menetapkan rencana program keamanan informasi, kita harus meluangkan waktu untuk memikirkan apa tujuan dari program tersebut. Tidak cukup dengan mengatakan bahwa Anda akan mengamankan sesuatu. Kita harus memahami budaya dan tingkat kedewasaan organisasi dan membiarkan ini memandu dalam pengembangan rencana. Keamanan informasi memiliki piagam yang secara jelas mendefinisikan peran program keamanan informasi dalam organisasi. Dokumen yang menetapkan Poin A. Dokumen yang menetapkan otoritas program keamanan informasi. Jika tidak ada, itu harus dibuat. Poin B. Itu perlu dipresentasikan dan disetujui oleh tim eksekutif organisasi Anda sendiri. Poin C. Itu harus ditandatangani oleh eksekutif saat ini dalam organisasi. Individu ini harus memiliki otoritas yang signifikan di seluruh organisasi. Oke, lanjut. Elemen-elemen program keamanan informasi yang sukses. Berikut ini adalah elemen untuk program keamanan informasi yang sukses. Aturan tentang bagaimana program keamanan informasi Anda berperilaku selain kebijakan organisasi. Yang kedua, layanan keamanan informasi. Layanan keamanan informasi adalah kemampuan teknis dalam operasional yang diberikan kepada organisasi sebagai layanan. A. Layanan manajemen kerentanan atau pemindaian kerentanan. B. Layanan deteksi malware atau antivirus atau anti-malware. C. Layanan pemantauan log atau CIM atau agregasi log. D. Layanan deteksi ancaman atau host dan ID jaringan. Arsitektur keamanan. Arsitektur keamanan ini bekerja dengan bisnis dan tim TI untuk memastikan bahwa sistem TI baru dirancang dengan benar untuk melindungi informasi yang dikandungnya sesuai dengan nilai informasi tersebut. Panduan keamanan informasi. Bekerja dengan tim bisnis dan TI untuk membantu mereka memahami dan menerapkan persyaratan keamanan dengan benar. Poin A. Kesadaran dan pelatihan keamanan informasi. Poin B. Saran keamanan informasi. Poin C. Kategorisasi keamanan informasi. Oke, saya kembalikan ke moderator kita yang terhormat. Baiklah, slide berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Elvis Janabu. Dipersilahkan.
kasih kepada moderator kita Yaksa. Elemen-elemen program keamanan informasi yang sukses. Berikut ini adalah elemen untuk program keamanan informasi yang sukses. Kontrol manajemen, kebijakan praktik dan prosedur di tingkat organisasi, sistem informasi dan personal. Contoh pengendalian manajemen meliputi A. Penilaian kerentanan. Penilaian oleh profesional keamanan informasi yang mencoba mengungkap kelemahan dalam sistem informasi. Penilaian kerentanan akan dilakukan kembali ketika melemah mitigasi untuk memastikan bahwa kelemahan tersebut tidak ada lagi. B. Tes penetrasi. Tes penetrasi mengambil output dari penilaian kerentanan dan mencoba untuk mengeksploitasi kelemahan yang ditemukan. Next. Penilaian risiko berfungsi untuk menginformasikan manajemen mengenai risiko terhadap informasi dan sistem informasi mereka. Dan ini adalah gambarnya. Ya, next. Persyaratan kepatuhan. Persyaratan yang diperlukan oleh berbagai undang-undang dan kerangka kerja kepatuhan bervariasi dari satu undang-undang kerangka kerja lainnya. Dan sangat penting bagi Anda untuk memahami kerangka kerja Anda untuk memastikan bahwa organisasi Anda dapat terus menjalankan bisnis dengan sukses. Daftar berikut menunjukkan beberapa contoh kerangka hukum yang dikenakan pada organisasi. Beberapa persyaratan utama untuk kerangka hukum tersebut dan organisasi yang terpengaruh. Next. Sarbanes-Oxley Act 2002. Persyaratan. Pengawas akuntansi perusahaan publik, konflik kepentingan analisis, pengungkapan keuangan yang ditingkatkan, akuntabilitas penipuan perusahaan, tanggung jawab perusahaan, sumber daya dan wewenang komisi, pengembalian pajak perusahaan, peningkatan hukuman kejahatan kerah putih, akuntabilitas penipuan perusahaan dan kriminal, dan studi laporan. Standar keamanan data industri, kartu pembayaran, PCI DSS. DSS adalah seperangkat persyaratan yang ditetapkan untuk meningkatkan keamanan data kartu pembayaran pelanggan. Next. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Saudara Anugrah. Dipersilakan untuk membacakan presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan pembahasan materi. Berikut persyaratan menjaga kebijakan keamanan informasi operasi dan pemeliharaan aplikasi dan sistem harus aman, akses fisik dan ke data pengaman kartu harus dibatasi, ID untuk akses komputer harus unik, sumber daya jaringan dan akses data pemegang kartu harus dilacak dan dipantau. Alat keamanan informasi dan kontrol proses harus diuji secara teratur. Data pemegang kartu harus dideskripsi melalui jaringan publik dan yang tidak terdeskripsi, di mana ada data pemegang kartu. Untuk mengoperasikan dan memelihara firewall, akses ke data pemegang kartu harus dibatasi. Berdasarkan kebutuhan untuk mengetahui data pemegang kartu harus dilindungi saat istirahat. Parameter keamanan dan default kata sandi sistem harus diubah untuk meningkatkan keamanan dan menggunakan serta memelihara perangkat lunak antivirus. Undang-undang transaksi kredit yang adil dan akurat. Persyaratan kemampuan untuk mendapatkan laporan kredit gratis sebulan sekali,
membentuk peringatan, penipuan, pemotongan data kartu pembayaran dalam file keuangan, akses korban ke informasi, penipuan keuangan, perlindungan korban dan agen penagihan. Lembaga keuangan harus menerapkan mekanisme deteksi penipuan peringatan ini. Laporan konsumen informasi harus dibuang dengan benar. Mekanisme sengketa informasi kredit konsumen. Next. Undang-Undang Manajemen Keamanan Informasi Federal. Persyaratan pengembangan kebijakan dan prosedur melakukan penjualan kontrol keamanan informasi secara berkala, melakukan penilaian risiko secara berkala, mengembangkan rencana keamanan informasi, melakukan pelatihan kesadaran keamanan, menanggapi insiden keamanan informasi, dan memastikan kelangsungan operasi sistem informasi. Petunjuk perlindungan data Uni Eropa. Pemberitahuan pengumpulan data. Data hanya dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Persetujuan data diberikan untuk mengungkapkan data kepada pihak ketiga. Keamanan informasi harus dijaga. Individu harus memberitahu jika data mereka dikumpulkan, dan individu harus diizinkan untuk memperbarui data mereka. Next. Organisasi terpusat atau tersentralisasi. Terpusat data organisasi yang dikelola secara terpusat, kebijakan dan infrastruktur IT dikelola dari program terpusat, biasanya di bawah CEO sebagai layanan bersama kepada seluruh organisasi. Lingkungan layanan bersama biasanya menyediakan sebagian besar layanan IT untuk seluruh organisasi. Organisasi anak perusahaan dapat menyediakan fungsi TI khusus untuk misi mereka. Terdesentralisasi dalam organisasi yang terdesentralisasi. Unit organisasi individu sepenuhnya menyediakan layanan TI mereka sendiri atau menyediakan sebagian besar layanan TI mereka dengan suplementasi dari organisasi layanan bersama perusahaan. Tingkat desentralisasi yang disajikan organisasi sangat bergantung pada sejarah dan budaya organisasi dan bagaimana organisasi itu tumbuh dan berubah selama bertahun-tahun. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, cukup sampai situ dan saya akan melanjutkan presentasi ini. Peran dan tanggung jawab. Menetapkan peran dan tanggung jawab sangat penting untuk memastikan kelancaran proses perancangan bagi organisasi. Peran dan tanggung jawab ini akan menjadi peran yang akan diberikan fungsi keamanan informasi spesifik dalam kebijakan dalam prosedur di masa depan mendatang. Manajemen eksekutif. Manajer eksekutif adalah manajer bisnis senior yang memiliki risiko keamanan TI untuk organisasi dan bertanggung jawab untuk mengawasi keamanan informasi untuk bidang tanggung jawab masing-masing dan memastikan kepatuhan terhadap semua kebijakan keamanan informasi. Tanggung jawab termasuk namun tidak terbatas pada next. Ketiga, memastikan bahwa pendanaan yang diperlukan untuk menyediakan manajemen keamanan informasi yang memadai untuk sistem informasi di bawah kendali mereka yang diperoleh. Keempat, memastikan bahwa kebijakan keamanan informasi dipatuhi dalam area tanggung jawab masing-masing. Kelima, dipastikan bahwa pemilik data mengklasifikasikan data dengan benar dan bahwa pemilik informasi telah menetapkan kontrol keamanan informasi dengan benar untuk melindungi data tersebut. Yang keenam, pastikan bahwa
Pastikan bahwa pelatihan yang memadai dianggarkan dan diberikan kepada tim yang memelihara sistem informasi. Next. Kepada petugas keamanan informasi. Kepala Petugas Keamanan Informasi bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara program keamanan informasi di seluruh perusahaan, termaksud yang pertama mengembangkan, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan kebijakan keamanan informasi di seluruh organisasi. Yang kedua, bertanggung jawab atas program manajemen risiko keamanan informasi, menetapkan program pelatihan dan kesadaran keamanan informasi yang memberikan panduan tentang cara menetapkan kebijakan keamanan informasi perusahaan, mengelola program kepatuhan keamanan informasi, dan menetapkan persyaratan teknik dasar dan prosedur keamanan informasi, dan mengotorisasi pengecuali terhadap kebijakan keamanan informasi. Saya lanjutkan oleh Saudara Reza Pratama, dipersilahkan untuk melanjutkan presentasi. Baik, saya akan melanjutkan membaca materi. Pemilik data. Pemilik data bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data di bawah tanggung jawab mereka dipelihara sesuai dengan kebijakan organisasi yang berlaku dan aturan undang-undang dan peraturan pemerintah. Tanggung jawab tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada mengidentifikasi dan mengklasifikasi data di bawah kendali mereka, menerapkan persyaratan keamanan informasi teknis dalam melindungi data, menetapkan aturan untuk pelabelan data, data sensitif, data rahasia, menetapkan aturan tentang bagaimana data harus diakses, menetapkan aturan untuk sanitasi dan pembangunan data yang tepat saat sistem informasi dinonaktifkan. Next. Pemilihan sistem. Pemilik sistem bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem informasi memenuhi persyaratan pemilik data selain kebijakan organisasi yang berlaku dan aturan undang-undang dan peraturan pemerintah. Tanggung jawab tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada bertanggung jawab atas keberhasilan pengoperasian sistem informasi, bertanggung jawab atas penerapan kontrol keamanan informasi, sebagaimana ditentukan oleh program keamanan informasi dan pemilik data. Bertanggung jawab untuk memberitahu program keamanan informasi dan pemilik data tentang setiap perubahan yang dapat mengubah risiko keamanan informasi, sistem informasi. Pastikan bahwa mekanisme audit dan catatan ada dalam tujuan serta diberikan ke pusat operasi keamanan, memastikan bahwa inventaris aset dipelihara untuk sistem informasi dan setiap subkomponennya. Memastikan bahwa prosedur sanitasi data diikuti sesuai dengan keamanan informasi dan persyaratan pemilik data saat sistem informasi dinonaktifkan. Next. Mungkin sekian presentasi untuk materi kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kami baiklah, terima kasih atas hasil presentasi dan semua kelompok yang telah
membacakan hasil presentasi untuk materi ke-5 tadi. Terima kasih untuk kesempatannya. Itu saja. Terima kasih.